Shalom jemaat Tuhan yang saya kasih. Dalam episode kali ini kita mau belajar satu topik firman Tuhan yang saya beri judul adalah pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi. Yesaya pasal 43 ayat yang ke-18. Yesaya pasal 43 ayat yang ke-18. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Nah, saudara, dari ayat ini kita belajar Tuhan ingin setiap kita tuh mengalami hal-hal yang baru bersama dengan Tuhan. Bukan berarti hal yang lalu nggak penting, bukan, saudara. Tetapi Tuhan itu adalah Tuhan yang kreatif. Tuhan yang selalu dapat menciptakan hal-hal yang baru. Tuhan yang tidak pernah kehabisan ide, Tuhan yang tidak pernah kehabisan akal, itu Tuhan. Itu Tuhan kita, Tuhan yang selalu mencipta. Bahkan hal-hal yang baru yang kita belum pahami, Tuhan dapat lakukan, Tuhan dapat menciptakan itu. Dan Tuhan dapat bikin manusia untuk dapat invention itu, menemukannya, menciptakannya, saudara ya. Nah, saudara, punya nggak setiap hari adalah perjalanan bersama dengan Tuhan. Pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan. Ini penting, saudara. Setiap hari kita harus dapat yang namanya pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan. Pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan ini akan memperkaya kehidupan kerohanian kita, rasa percaya kita, pengenalan akan Tuhan, itu semakin dilimpahkan. Lewat apa? Pengalaman bersama dengan Tuhan. Pengalaman berjalan dengan Tuhan. Kenapa seorang bernama Abraham bisa begitu yakin dan percaya bahwa dia tetap berharap dia akan menjadi bapak banyak bangsa. Dia tetap percaya. Kenapa? Karena dia punya pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan. Bahkan kalau saudara perhatikan, Ishak sebagai anak dari Abraham, yang jelas-jelas dia adalah penerus garis keturunan Abraham yang sah. Ishak sendiri awalnya seringkali berkata, kiranya Allah Abraham, kiranya Allah Bapakku. Dia selalu menyebut nama Allah itu adalah Allahnya Abraham, Allahnya Bapakku. Kenapa? Karena waktu itu dia belum berjalan ngalamin Tuhan. Dia baru dengar apa yang dikatakan sama papahnya. Oh, papanya bilang, Tuhan kita tuh Tuhan yang begini, Tuhan kita tuh Tuhan yang begitu. Tapi dia sendiri belum ngalamin Tuhan. Nah, saudara, setiap kita mungkin, kalau kita cuma dengar Tuhan dari kata orang, kita nggak ngalamin Tuhan. Dan kita nggak bisa yakin dengan Tuhan. Kenapa? Karena kita cuma dengar dari kata orang. Katanya, ya kata Pak Pendeta, kata teman saya, kata mentor rohani saya, kata guru saya, katanya, saudara. Sedangkan yang Tuhan mau adalah kita ngalamin Tuhan. Bahkan di sini katakan, jangan ingat hal-hal yang dahulu, jangan perhatikan hal yang dari zaman purbakala. Karena Tuhan mau kasih yang baru setiap hari dalam kehidupan kita. Makanya dikatakan orang yang memperhatikan perintah-perintah Tuhan, maka damai sejahteranya akan melimpah seperti gelombang laut. Gak pernah, gak kelihatan damai sejahtera itu gelombang laut. Saudara kalau lihat gelombang-gelombang laut itu gak pernah berhenti. Bahkan berkat Tuhan dikatakan seperti aliran air sungai. Saudara, kalau bicara mengenai sungai yang benar, itu selalu mengalir dari hulu ke hilir. Tidak ada yang namanya sungai diem airnya. Saudara ya, sungai yang benar itu dia akan mengalir terus. Dan tidak pernah airnya sama. Dia akan terus mendapat aliran air yang baru dari hulu. Dia akan mengalirkan ke hilir. Ini bicara sesuatu yang terus baru, saudara. Berkat Tuhan yang selalu terus baru. Nah, Tuhan pun mau supaya pengalaman kita dengan Tuhan tuh selalu baru, saudara. Setiap hari kita tuh bisa ngalamin Tuhan. Setiap hari. Caranya gimana? Ya kita harus mau berjalan sama Tuhan. Kita harus mau repot. Repot tuh gini. Oke, Tuhan, saya tahu. Saya dengar kesaksian orang. Tapi Tuhan, saya mau ngalamin Tuhan. Itu harus mau repot, saudara. Karena ngalamin Tuhan, cuman dari kata orang. Kita cuman tahu kata orang. Tapi kalau kita mau sendiri ngalamin Tuhan, mau berjalan bersama dengan Tuhan, ya kita harus mau repot. Artinya apa? Kita harus siap gagal, kita harus siap salah, kita harus siap melangkah
dengan tuntunan Tuhan. Dari situ nanti ada proses belajar. Oh, kemarin kok gini ya? Saya pikir kalau ikut Tuhan, rencana Tuhan, jalanin sesuai Tuhan mau, mulus lancar. Oh, ternyata enggak ya. Nah, dari situ kita mulai belajar. Oh, ikut Tuhan tuh begini. Oh, Tuhan tuh pribadinya begini. Itu yang disebut dengan pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Saudara, saya bisa menyaksikan bagaimana Tuhan menyembuhkan saya. Tetapi sebelumnya saya harus ngalamin dulu yang namanya sakit. Baru pengalaman pribadi saya dengan Tuhan ini nyata. Saudara kalau nggak ngalamin masalah dan saudara nggak menghadapinya, bagaimana saudara bisa punya pengalaman bersama dengan Tuhan? Kalau hidup saudara semuanya baik-baik saja, kayaknya nggak perlu pengalaman sama Tuhan, semuanya baik. Tetapi justru kalau saudara lagi ngalami masalah hari-hari ini, saudara nggak usah takut. Justru itu kesempatan yang terbaik saudara ngalamin perjumpaan dengan Tuhan. Saudara ngalamin Tuhan, bukan lagi kata orang, tapi kita sendiri ngalamin Tuhan. Saudara yang mungkin punya masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah lainnya. Kejar perjumpaan dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya saudara ngalamin Tuhan. Nanti waktu kita ngalami masa sesak, masa sulit lagi, kita punya kepercayaan tuh lebih kuat. Kenapa? Karena kita udah pernah ngalamin Tuhan. Dulu Tuhan pernah tolong, hari ini pasti Tuhan tolong lagi. Kenapa ada sebuah keyakinan seperti itu? Karena kita punya pengalaman bersama dengan Tuhan. Ayo saudara, saya mengundang saudara, ayo. Kita harus ngalamin Tuhan setiap hari. Berhenti mengingat hal-hal yang lalu. Kenapa? Karena Tuhan mau kasih hal-hal yang baru. Artinya, selalu akan ada pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan. Memang gak selalu mulus, tetapi selalu ada pengharapan. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih untuk Kau mengajar kami bahwa Tuhan, kami adalah Tuhan yang selalu baru. Tuhan yang selalu bisa memberikan hal-hal yang belum pernah kami alami. Dan Tuhan yang akan menuntun, memimpin langkah hidup kami melalui setiap hal yang kami takutkan. Tuhan berkati umat-Mu. Apapun yang mereka kerjakan Tuhan, sepanjang hari ini Tuhan jadikan mereka berhasil. Tangan-Mu menyertai hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Berkati umat-Mu. Lindungi dimanapun berada. Jauhkan dari segala sakit penyakit apapun. Perlindungan tangan kasih-Mu menyertai sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa kehidupan dan kuasa kebangkitan Kristus mengalir memerintah atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.